Dahulu kala, di bagian barat Perdikan Sendang Kamulyan, terdapat sebuah padepokan bernama Padepokan Sinawang. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit yang kala itu sedang dilanda kesedihan. Putri tunggal raja, Raden Ayu Saraswati, menderita penyakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat, hingga orang-orang yang mendekatinya tak tahan untuk menutup hidung. Raja telah berusaha keras mencari pengobatan. Tabib dari seluruh negeri didatangkan, tetapi tak satu pun berhasil menyembuhkan sang putri. Akhirnya, Raja meminta nasihat dari sang patih mengenai nasib putrinya. Dengan hati berat, sang raja merasa malu jika para tamu kerajaan mengetahui kondisi putrinya. Menurut hamba, sebaiknya Tuan Putri ditempatkan sementara di Padepokan Sinawang di barat kerajaan. Mungkin saja, Ki Ageng Sinawang bisa membantu menyembuhkannya. Saran sang patih. Nasihatmu bijak, patih. Besok, kau sendiri yang harus mengantarkan anakku ke sana. Titah raja. Keesokan harinya, sang patih membawa Raden Ayu Saraswati ke Padepokan Sinawang. Ki Ageng Sinawang, pemimpin padepokan, menyambut mereka dengan hormat bersama murid-muridnya. Namun, bau amis dari tubuh sang putri membuat mereka merasa tidak nyaman. Mohon maaf Ki Ageng. Saya adalah Patih Majapahit. Yang bersama saya ini adalah Putri Baginda Raja, Raden Ayu Saraswati. Beliau sedang sakit, tubuhnya mengeluarkan bau amis. Baginda menitipkan putrinya di sini dengan harapan Ki Ageng dapat membantu menyembuhkannya. Jelas sang patih. Saya bersedia menerima Raden Ayu Saraswati untuk tinggal di sini bersama murid-murid saya. Jawab Ki Ageng dengan ramah. Setelah patih kembali ke istana, Ki Ageng memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Karena bau amis yang menyengat, mereka pun memberi julukan kepada putri dengan panggilan Rara Amis kepada sang putri. Untuk mengobatinya, Ki Ageng meminta Raden Ayu berendam di Sungai Bagong setiap hari. Namun, bau amis itu tak kunjung hilang, bahkan semakin menyengat, membuat sang putri hampir putus asa. Pada hari ke-40, saat Raden Ayu berendam, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya. "Kenapa tempat ini bau amis?" tanyanya. Dengan malu, Raden Ayu menjawab, "Bau itu berasal dari tubuhku. Aku menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Jika aku bisa menyembuhkanmu, maukah kau menjadi istriku?" tanya pemuda itu. "Jika kau bisa menyembuhkanku, aku akan menuruti keinginanmu," jawab Raden Ayu pasrah. Pemuda itu mengangkat kedua tangannya ke dalam air. Tiba-tiba, air Sungai Bagong bergolak seperti mendidih, tetapi terasa sejuk di kulit Raden Ayu. Setelah pemuda itu menarik tangannya, bau amis di tubuh sang putri seketika hilang. "Aku bernama Saraswati, dan aku bersedia menjadi istrimu," ujar Raden Ayu. "Namaku Sraba. Aku akan melamarmu." "Tunjukkan rumahmu," jawab pemuda itu. Mereka pun menikah secara sederhana, dan raja merestui pernikahan mereka. Raden Ayu tinggal di Padepokan Sinawang bersama suaminya. Beberapa waktu kemudian, Raden Ayu Saraswati hamil. Sraba memutuskan untuk bertapa demi keselamatan anak mereka. Sebelum pergi, ia berpesan kepada istrinya, "Jangan mengambil jemuran sebelum senja tiba, dan jangan memasuki tempatku bertapa." Awalnya, Raden Ayu mematuhi pesan itu. Namun, menjelang kelahiran anaknya, ia melanggarnya. Rasa rindu pada suaminya membuatnya nekat memasuki tempat pertapaan Sraba. Betapa terkejutnya ia saat melihat seekor buaya putih di sana. "Jangan takut, ini aku, Sraba. Karena kau melanggar perintahku, aku kembali ke wujud asliku. Sebenarnya, aku adalah buaya putih penguasa Sungai Bagong. Jika anak kita lahir laki-laki, beri nama dia Menaksopal. Kini aku harus pergi," ujar Sraba sebelum menghilang. Beberapa bulan kemudian, Raden Ayu melahirkan seorang putra yang diberi nama Menaksopal. Bayi itu memiliki keanehan. Setiap malam, tubuhnya memancarkan cahaya seperti kunang-kunang, pertanda ia akan menjadi sosok luar biasa. Saat beranjak dewasa, Menaksopal tumbuh menjadi pemuda cerdas dan berbakat. Semua ilmu yang diajarkan Ki Ageng Sinawang dikuasainya dengan cepat, termasuk ilmu malih rupa, warisan dari ayahnya. Dengan ilmu itu, ia bisa berubah menjadi harimau besar. Menaksopal dikenal sebagai pemuda baik hati yang suka menolong. Suatu ketika,
Warga sekitar Padepokan Sinawang mengalami kekurangan air. Mereka berebut air dari belik di tepi Sungai Bagong, bahkan sering berkelahi. Menak Sopal pun mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Setelah menyelidiki, ia memutuskan membendung Sungai Bagong. Bersama para pemuda desa dan murid Padepokan, ia mulai membangun bendungan. Namun, setiap malam, bendungan itu selalu ambrol. Menak Sopal merasa ada yang tidak wajar. Dengan kesaktiannya, ia menemukan seekor buaya putih besar sedang merusak bendungan. "Kenapa kau menghancurkan bendungan ini?" tanya Menak Sopal. "Aku tidak diberi makan sebelum kau membangun bendungan. Jika kau ingin bendungan ini bertahan, berikan aku kepala gajah putih," jawab buaya itu. Menak Sopal pulang ke Padepokan dan menceritakan hal itu. Seorang pemuda desa memberitahu bahwa hanya Embok Rondo Krandon yang memiliki gajah putih. Menak Sopal pun menemui Embok Rondo untuk meminjam gajahnya. "Embok, aku pinjam gajah putihmu selama 3 hari. Setelah itu, akan kukembalikan," pinta Menak Sopal. "Jika terjadi sesuatu pada gajahku, siapa yang bertanggung jawab?" tanya Embok Rondo. "Aku, murid Ki Ageng Sinawang, yang akan bertanggung jawab," jawab Menak Sopal. Mendengar itu, Embok Rondo setuju meminjamkan gajahnya. Menak Sopal membawa gajah itu ke bendungan, lalu menyembelihnya. Kepala gajah putih dilemparkan ke Sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali, dan kali ini tidak ada gangguan. Bendungan yang kokoh itu diberi nama Dam Bagong. Air melimpah, dan warga desa tak lagi kekurangan. Namun, 3 hari berlalu, dan Embok Rondo mulai mencari gajahnya. Setelah lebih dari sebulan tanpa kabar, ia menjadi marah dan mengumpulkan warga untuk menyerang Padepokan Sinawang. Dalam perjalanan, ia bertemu Menak Sopal. "Mana gajah putihku?" seru Embok Rondo. "Maafkan aku, Embok. Gajah itu sudah kusembelih untuk memenuhi permintaan buaya putih agar bendungan tak lagi dirusak. Ini demi kepentingan warga," jelas Menak Sopal. "Apa? Kau menyembelih gajahku? Hajar dia!" teriak Embok Rondo. Menak Sopal memilih melarikan diri, tetapi warga mengejarnya hingga ia terpojok. Dalam keadaan terdesak, Menak Sopal menggunakan ilmu malih rupa dan melompat ke dalam bendungan. Embok Rondo dan warga menunggu di tepi bendungan, tetapi Menak Sopal tak muncul. Embok Rondo akhirnya pergi ke Padepokan Sinawang. Ki Ageng Sinawang menjelaskan bahwa gajah putih itu memang disembelih untuk kebaikan warga. Mendengar penjelasan itu, Embok Rondo ikhlas menerima kehilangan gajahnya. "Kalau memang untuk membantu masyarakat, aku rela," ujar Embok Rondo. Ki Ageng memuji kebesaran hati Embok Rondo dengan ucapan, "Teranging penggalihmu membawa kesejahteraan bagi semua." Di dalam bendungan, Menak Sopal diselamatkan oleh buaya putih dan dibawa ke tempat aman bernama Sumur Gumuling. Beberapa waktu kemudian, ia kembali ke Padepokan Sinawang dalam keadaan sehat. Ucapan "Teranging penggalih" yang diucapkan Ki Ageng menjadi nama daerah tersebut, yang lambat laun berubah menjadi Trenggalek.